Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kami undang jemaat anak berdiri. Kita menyambut dan mendengar Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan ke-10 hukum dan juga hukum kasih. 10 hukum yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya aku akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya dari umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kemudian hukum kasih yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan dan juga hukum kasih. Mari kita sambut bersama dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 95. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita nyanyi dengan rohani 136. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya seperti terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengkasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah pengampunan dosa. Dengan penuh sukacita mari kita menyambutnya dengan menyanyikan nyanyian rohani 154. Amin.
Tuhan, mari terdahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, hari ini, hari Minggu karunia-Mu, di jam kedua ibadah saat ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena begitu besarnya kasih dan setia-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang kami alami saat ini, Tuhan tetap menyertai dan membimbing menuntun langkah kami. Boleh datang di rumah yang kudus di sini, masuk dalam persekutuan yang indah, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan di dalam peribadahan kami saat ini, kami akan membuka, membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Perlengkapilah kami, urapilah kami, perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami baca dan dengar, tapi boleh kami pahami untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Jauhkan segala macam bentuk gangguan Bapa, juga pakai hamba untuk dapat mewartakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini dipersiapkan dari kitab Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, ayat 42 sampai 49, dan ayat 58 sampai 67. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, 42 sampai 49, dan 58 sampai 67. Demikian bunyinya. Lalu berkata mereka, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku ini, sehingga ia telah menjadikan. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada segala harta miliknya, kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Kemudian ayat 42 sampai 49 bunyi, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudahlah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari minum itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hati, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segera ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan diberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepada aku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepada aku, supaya aku tahu
orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan Inan pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi, dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi. Dia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Dia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turun lagi dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telepungnya dan bertelepunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukan. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia diliburkan setelah ibunya meninggal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan merenungkannya, amat terlebih jika kita melakukannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing, baik siang maupun malam. Haleluya. Agak panjang pembacaan kita saat ini, dan juga kesannya dipenggal-penggal. Maka dibaca dengan Keluaran ayat 1. Karena kalau kita mulai baca dari ayat 1 pembacaan ini, ya memakan waktu cukup lama, dari ayat 1 sampai ayat ke-67. Dan kisahnya adalah ketika Ribka dilamar atau dipinang untuk menjadi istri Ishak. Yang mau disampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ialah sungguh luar biasa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terselami oleh manusia, tidak terpikirkan oleh manusia. Tetapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dan apa-apa yang digunakan oleh Allah terkadang tidak dijangkau oleh pikiran kita. Nah, ini tentang kisah ketika Ribka dipinang untuk Ishak. Untuk dapat memahaminya, ya kita juga bisa mengulang-ulang kembali memori perjalanan kehidupan kita, khususnya kita orang tua atau keluarga. Pernahkah membayangkan sebelumnya bahwa perempuan yang ada di samping kita akan menjadi induk anak? Tidak pernah. Demikian juga sebaliknya, seorang istri tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka bahwa suaminya atau orang atau laki-laki yang ada di sampingnya saat ini akan menjadi suaminya pada waktu lalu. Mungkin ada yang pernah kenal dari sejak kecil, ada yang tidak pernah kenal sebelumnya, tiba-tiba kenal langsung ditembak. Maka jadilah mereka pasangan suami istri. Tidak ada yang mengetahui rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu ketika berlaku di dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa menduga. Tuhanlah yang berkehendak tentang bagaimana hidup kita ke depan, tentang apa yang kita alami. Tidak ada yang bisa meramal, tidak ada yang bisa menduga, karena yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Nah, karena itu dalam satu mata pelajaran di katekisasi untuk anak-anak kita, ini yang
seringkali saya tekankan untuk menjaga agar anak-anak kita jangan sampai jatuh dalam tahu istilah kita kemajuan pergaulan bebas. Salah satu penyebabnya adalah karena nanti pada saat si cewek si gombal nopo anggai kodo tak boleh adalah cewek saya kalau cewek mandi dan akan menjadi istriku. Oh ya, kemudian di baik ini ketika tua ya iyo, akhirnya semua diserahkan. Padahal itu sudah mendahului rencana dan kehendak Tuhan. Siapa bertanya itu jodohmu dari kelewatan? Bagaimana keadaan si perempuan? Ya bagus-bagus kalau tidak gantung diri. Kira pilih dulu cewek cowok. Rencana Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, seharusnya semuanya kita sandarkan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan rencana kita, cita-cita dan harapan kita, lalu jalani seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mendahului Tuhan memvonis sesuatu tanpa kita menyerahkannya kepada Tuhan. Benar kita punya keinginan, benar kita punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Contoh di dalam pembacaan kita ini, jodoh diatur oleh Tuhan. Ribka sama sekali tidak pernah mengenal Ishak sebelumnya. Bahkan yang pergi melamar dia, mengaku dia adalah hamba Ishak. Tetapi apa yang digunakan oleh hamba Ishak ini untuk mendapatkan istri bagi tuannya? Dia memakai rencana dan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan digunakannya untuk mencari seorang calon istri bagi Ishak. Ishak katakan kepada hambanya ini, kata Tuhan, pergilah ke sumur itu, maka dia antara saya lalu wahyu adalah kelawainya adalah ada itu, kemudian lalu balik ke India ke Untawi lalu balik koi yang betul menjadi bagimu. Ini adalah cara Tuhan untuk menentukan siapa yang akan menjadi istri atau siapa yang menjadi jodoh bagi Ishak. Dan benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Ishak kepada hambanya. Yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu Saudara ialah serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sama seperti Ishak, termasuk dalam hal jodoh. Jadi ialah kalau anak muda, masa pekerja juga anak muda, hati-hati, jangan sampai kita terjebak di sini. Kalau kita tua, ayat baik, pada usia demo satu dengan saya juga terjadi. Kita menjadi apa kesalahan kalau menjodohkan anak, ya. Kita menjadi kereta atau ya. Kita menjadi comblang untuk anak-anak kita dalam artian untuk kita menentukan semua ini dalam hubungannya ini dalam hubungannya tema payah. Kalau ini juga berlaku dalam kehidupan kita, berarti kita juga mendahului kehendak Tuhan. Mana kita tahu bahwa ini jodoh untuk anak kita, ini jodoh untuk bagian dari keluarga kita. Biarkanlah semua berjalan. Anggarannya kita sebagai Tuhan Tuhan, lalu dampingi ki anaknya, membantu ki anaknya. Ketika dia sudah mulai bergaul dengan lawan jenis, panggillah lagi tentang kehendak Tuhan. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ditentukan oleh Tuhan, sehingga jangan termakan oleh bujur raih. Dengan demikian, maka kita melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Ishak saat ini dalam pembacaan kita. Demikian juga dengan bagian-bagian kehidupan yang lain. Tidak malah tua semua ya, oke pasti susi ini akan terjadi seperti ini, begitu dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menentukan, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Itu yang malah tua, oh ini corona dia nak pulang karena akan Rasulullah nak dewasa. Nah ini akhirnya dia menyampaikan protokol
kesehatan, ini orang yang tidak mengenal cara Tuhan bekerja. Yesus itu cocoknya dia mengimani Tuhan, meyakini semua lembaga dewasa, tapi cara Tuhan menjaga dia tidak dihiraukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan bagaimana Ia menyatakan kehendaknya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, mengenal pekerjaan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terbaik yang Tuhan rencanakan bagi kita, kita dapatkan di dalam kehidupan kita nanti. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki pula. Dan untuk diperhatikan, saya akan mengulang sekali lagi, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Karena bahkan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Yang bila telah sadari, kalau sudah kita alami, barulah kita katakan, sungguh Tuhan luar biasa. Karena itu tetap serahkan diri kepada Tuhan, kenalilah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Nya. Amin. Di dalam saat teduh sejenak, mari kita kembali. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam beberapa kali kita mendahului rencana dan kehendak Tuhan dengan memfonis segala sesuatu dalam kehidupan kita menurut pemikiran kita sendiri. Dan karena itu mulai dari sekarang, selalu mengandalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, jalani hidupmu dengan selalu mengharapkan campur tangan Tuhan, dan biarkan Dia bekerja dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memuji Dia dengan kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 84. Mampukan juga kami untuk dalam hidup ini senantiasa mengandalkan Engkau
menyandarkan segala rutinitas kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami kepada-Mu, sehingga ketika kami jalankan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan berkat-berkat yang terindah kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang boleh berkumpul bersama di jam kebaktian yang kedua saat ini. Berkati mereka dalam kehidupan keseharian masing-masing, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha yang mereka tekuni, bahkan dalam segala rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, kerjakan, usahakan itu akan selalu mendapatkan hasil yang baik yang adalah berkat Tuhan untuk mereka pakai dan nikmati di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kehidupan yang masih terus kami gumuli sampai saat ini. Kami berserah diri kepada Tuhan. Jaga dan lindungi kami, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Mampukan juga kami untuk terus mematuhi Engkau melalui wakil-Mu di muka bumi ini, agar dari apa yang mereka sampaikan yaitu pemerintahkan protokol kesehatan yang diwajibkan bagi kami, dapat kami ikuti untuk keselamatan kami dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami mendukung dalam doa bagian dari keluarga kami yang sedang dalam pergumulan, dalam berbagai macam untuk pergumulan kehidupan, yang sedang sakit, kami berdoa untuk mereka. Mama Tuti yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit Mahidi di Makassar, berkati Tuhan. Demikian juga omanya Yoni yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit Banoa Masin, aku berkati juga agar perawatan dan pengobatan yang dijalani menjadi jalan kesembuhan dari Tuhan. Berikan mereka kesabaran, ketabahan dalam menunggu penyakitnya, senantiasa berserah diri dan mengandalkan Tuhan, sehingga di waktu di mana Tuhan berkenan, apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, Tuhan sendiri yang menjawab dengan memberikan kesembuhan, bahkan memulihkan dari sakit yang mereka derita. Berkati keluarga yang mendampingi, yang merawat, yang mengupayakan segala macam bentuk pengobatan. Berkati Tuhan agar apa yang mereka lakukan membuahkan hasil yang baik, yaitu kesembuhan bagi orang tua dan keluarga yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami juga mendoakan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan sakit di rumah masing-masing. Biarlah apa yang mereka jalani, perawatan oleh keluarga, obat-obat apapun itu yang dikonsumsi, Tuhan berkati juga, sehingga juga mereka merasakan hal yang sama, yaitu diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Kami bersyukur pada minggu yang lalu Mama Erik menjalani perawatan di rumah sakit Banoa Masin, namun telah boleh menjalani pemilihan di rumah sejak kemarin. Kami percaya itu karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Atasnya kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati dan melindungi ibu kekasih ini, sehingga boleh menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita pada hari-hari mendatang. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah, tenaga medis, para relawan, untuk berkati mereka di dalam berjuang menjaga daerah kami dari ancaman penyebaran ini, agar mereka boleh menjalankan peran tanggung jawab mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kami prihatin Tuhan untuk kondisi daerah kami, di mana kemarin kami mendengarkan berita bahwa di daerah kami telah terkonfirmasi 3 orang positif COVID-19. Berkati saudara-saudara kekasih kami ini yang sedang dalam perawatan, biarlah mereka boleh menjalani perawatan dengan baik, boleh sembuh, dan kembali boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Mampukan kami semua sebagai warga masyarakat di daerah ini untuk terus menjaga diri, saling menjaga satu dengan yang lain, agar kami terbebas dari ancaman penyebaran virus ini. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang boleh dijalankan pada ibadah jam kedua saat ini. Berkati bala pekerja majelis jemaat, berkati Katoria, teknisi, tata usaha, koster, kiranya
apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang terharum di hadapan-Mu. Kehidupan kami di satu minggu yang akan datang kami pasrahkan kepada Tuhan, tetapi tuntun sertai kami Bapa, sehingga segala yang terbaik terus kami alami, kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa untuk ibadah jam ketiga sebentar, tetap ikut campur tangan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Pelayanan kami di satu minggu yang akan datang juga kami serahkan kepada-Mu, mampukan kami pelayan-pelayan Tuhan, untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu, sehingga umat-umat ini merasakan kehadiran-Mu dan bersyukur hanya kepada-Mu. Bapa ini berharapan dan juga permohonan kami kepada-Mu, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa ini, terima kami yang berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuk menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 9. Termasuk persembahan natural. Kembali. Apa itu? Ayam. Bebe. 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 Bebe jantan. Manila. Bukan. Peranakan. Oh. Kain Manila di mana? Bebe. Bebe 100 ada 1 kali 2 kali 3 kali kita nalanjut par kita ya ya saya berapa 3 ikat bayar ya kan 20 1 kali 21 kali 2 kali 2 kali 3 kali banyak sekali kepala itu ayo dulu kepala sih dulu tidak ada di BBM hari besar sekali cepat lah pinduan ini tidak padahal Pak pinduan karena pura Pak tahu tidak dihabisi kalau baru kan tanam tepaya ondok deh itu nak sampai ke Dongfo dia sempat kami nanam nasi dia es buah mantap Gari cepat 20 1
21 kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. Ya. Lagi satu. 3 kali. Berapa? 30. 20. 1 kali. 21 kali. 2 kali. Ini ada karung mah. 3 kali. Demikian acara partisipasi dalam persembahan gelar ini kan organisasi. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 76. Amen.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan diri kita serta kesenangan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Roh Kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan mendirikan semua syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita menyebut dari nyanyian rohani nomor 109, Karunia bagi semua. Waktu jemaat untuk hari ini tanggal 5 Juli 2020. Pertama, kebaktian untuk sepanjang minggu ini. Hari ini di 5 Juli 2020 di daerah Kelantan 4, sesudah ibadah jam kedua ini, kebaktian rumah tangga dilaksanakan di keluarga Martin Bataragua atau Lotan Tamasigan. Hari Selasa 7 Juli 2020, kebaktian rumah tangga di daerah Pelayanan 1 di keluarga Mamati, daerah Pelayanan 2 di keluarga M. Salamwangi di Galung Yosia Kariwalan dan Dewi Siswanto, daerah Pelayanan 3 masih ditunda, daerah Pelayanan 4 kebaktian di keluarga Petrus. Kemudian hari Rabu 8 Juli 2020 masih di daerah Pelayanan 2 kebaktian rumah tangga dilaksanakan di keluarga Christopher J. Peter yang kebaktian dipindahkan dari level 3, dipindahkan dari hari Jumat atau dimajukan ke hari Rabu. Jumat 18 Juli 2020 kebaktian rumah tangga daerah Pelayanan 1 di keluarga Daniel Satin di Galung Mama Chelsea, di daerah Pelayanan 2 di keluarga Gemma Mendik, di daerah Pelayanan 4 di keluarga Londi. Selanjutnya kebaktian PPR GTM hari ini 5 Juli 2020 di Ibu Abraham Taman di Galung Nyonya Opina Luder. Kemudian pada hari Sabtu 11 Juli 2020 di rumah Nyonya Elsie Melki Kurniawan dan Nyonya Rusdiloni dan Ibu Mento. Kemudian minggu depan 12 Juli 2020 kebaktian PPR di Nyonya Martin, Nyonya Digabung, Nyonya Sri Mulyani, Nyonya Petrus dan Nyonya Mariam Simon. Selanjutnya pernikahan di luar jemaat. Pernikahan saudara Kopianus, anaknya Rin Mulani dengan saudari Frida dan Mulayu. Ibadah persiapan hari ini 5 Juli 2020 di Bebasian akan dilayani jemaat Sun Buddha. Kemudian keberkatan nikah di Bebasian besok Senin 6 Juli 2020 juga Bebasian, dan pengumuman ini termasuk undangan untuk seluruh keluarga dan jemaat yang berkesempatan untuk menghadiri pernikahan ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tentu selama
ibadah dari rumah, banyak kebaktian rumah tangga yang tertunda yang tidak dilaksanakan. Kami sampaikan bahwa majelis jemaat akan melayani anggota jemaat yang akan mengambil kebaktian rumah tangganya yang sudah tertunda sesuai dengan kesiapan anggota jemaat, dan akan didapatkan kebaktiannya di hari lain selain Selasa dan Jumat. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk berdoa di depan wujud ibadah kita. Mari memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan nyanyian kami nomor 18. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman dalam sepanjang kehidupanmu, dan sebagai jaminan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 129, Serikat Persaudaraan.